Yo and welcome to the jungle bersamaku Nasuki AZT. Oke, kembali lagi di channel Nasuki AZT tentu saja yo and. Dan ini saya akan membacakan komik buatanku sendiri yo and di tahun 2022 gitu. Dimana masa transisi corona covid gitu ya. Di situ di tahun 2022 itu saya memberanikan diri untuk membuat komik dan diuploadnya di Facebook gitu ya. Sebenarnya chapter pertama sudah saya bacakan gitu ya. Dan sekarang saya akan membacakan chapter kedua gitu ya. Tapi entah mengapa entah mengapa ketika saya mengupload komik gitu ya di Facebook itu tiba-tiba berita-berita tentang corona atau covid itu sudah tidak ada lagi ya. Mungkin penyakitnya sih masih ada, cuman berita-berita atau isu-isunya itu sudah tidak ada lagi. Mungkin karena apa? Karena ada beberapa orang yang membaca komikku dan akhirnya mereka itu merasa mendapatkan pesan gitu kan dari sebuah karyaku ini gitu. Entahlah, saya tidak tahu juga Tapi yang jelas saya memulai membuat komik dan menguploadnya, memberanikan diri menguploadnya di tahun 2022 gitu ya. Sudah berapa tahun gitu ya? 1, 2, 3, 4 sudah 4 tahun gitu ya. Dan sekarang ini komik Nota itu sudah tamat gitu ya. Volume pertama ini sudah tamat. Intinya ini chapter kedua gitu ya. Judulnya Sangkusila Kesatria nomor 1 gitu ya. Oke, 3 hari yang lalu Radi, kesatria nomor 6. Sangkusila, kesatria nomor 1. Tadi malam aku bermain dengan cewek penghibur dari Korea yo. Cewek Korea itu membuatku melayang dari pori-porinya, bibirnya, lalu ciumannya membuatku lemas yo. Kita sudah sampai di pos 8, waktunya beberes. Sesudah beberes, nah, ini malah lebih seru lagi. Cewek penghibur dari Rusia. Bukan sekedar cantik, tapi dari sorot matanya membuatku meleleh. Uraian rambutnya bikinku terasa terjatuh dari langit. Sangat semangat sekali cewek Rusia itu bermain denganku. Aku baru tahu kesatria nomor 1 ternyata cabul dan mesum sekali. Iya, semenjak dari perjalanan kemari dia selalu membicarakan hal mesum. Tak perlu berbisik-bisik, aku mendengar percakapan kalian berdua yo. Kalian berdua semestinya termotivasi dengan pencapaian yang telah aku dapatkan. Tidaklah mudah yo untuk mencapai posisi ini. Tapi mengapa kau tidak menghargai wanita? Mengapa kau terus bermain dengan kupu-kupu malam? Padahal dirimu lahir dari seorang wanita, yakni ibu. Kalian berdua begitu bodoh. Kalian belum mengerti. Sepertinya kalian berdua baru pertama kali menjalankan misi bersama kesatria nomor 1 ya. Aku sudah biasa mendengarkan Sangkusila membicarakan hal tersebut. Itu sudah wajar. Radi, mereka berdua itu tidaklah bodoh. Justru mereka ini pintar. Generasi muda zaman sekarang emang pintar-pintar. Ini menandakan pendidikan di negeri kita mulai maju. Kalau masalah menghargai wanita, aku sangat begitu menghargai mereka, termasuk ibuku tercinta. Kalian pikir aku ini begitu mesum dan cabul? Ketika melihat saudara, adik, dan kakak kalian yang cantik, langsung aku culik. Terus dibawa ke hotel untuk ku perkosa. Tentu saja aku tak mau melakukan hal bejat tersebut yo. Aku juga pilih-pilih dalam mengajak cewek yang bisa aku ajak main ke hotel. Jangan samakan aku dengan para kesatria lain yang seenaknya saja melecehkan wanita. Tapi ngomong-ngomong, apakah kamu tidak takut terhadap penyakit kelamin? Tentu saja aku takut terhadap segala macam penyakit. Makanya aku sering cek kesehatan hampir tiap minggu kepada dokter.
Cek kesehatan bagian dalam maupun luar tubuh, semuanya rutin ku jalani. Lagi pula untuk apa memiliki banyak uang kalau diri kita tidak sehat? Maka dari itu, tetaplah jaga kesehatan, yo. Kalian berdua masih meragukan kesopanan Sangkusila ya? Kalian tahu dia ini pernah difitnah menghamili 5 wanita. Ya, kau benar Radis. Semua menfitnahku dari gadis janda hingga wanita yang sudah memiliki suami. Tentu saja aku tidak senang pada waktu itu. Lantas apakah aku marah kepada para wartawan yang memfitnahku dengan berita miring? Aku berusaha untuk tidak marah. Tapi aku cenderung untuk membuktikannya melalui tes DNA maupun tes yang lain. Bahwa si jabang bayi itu emang bukanlah anak aku. Pada waktu itu kepercayaan masyarakat terhadapku mulai menurun. Bahkan peringkatku juga menurun dari kesatria nomor 1 menjadi kelima. Lalu setelah hasil tesnya keluar, tentu saja mereka itu bukanlah anakku. Keadaan mulai stabil dan tentu saja aku kembali ke posisi pertama lagi. Oh ya, maaf, aku mau menanyakan, apakah kalian berdua sudah menikah? Oke, aku dulu yang akan menjawabnya. Berhubung namaku belum tentu Anda kenal, maka perkenalkan, nama aku Rio. Usia aku 23 tahun, aku sudah menikah. Aku sudah menikah dengan Melissa dan dikaruniai 1 anak. Ayah, bernama Ratna, dia baru berumur 5 tahun. Anak aku perempuan. Paham. Oh ya, aku ya. Nama aku Rizky, umur aku sama seperti Rio, 23 tahun. Tapi aku sudah memiliki 2 orang anak. Namanya Cindy dan Bella. Lalu nama istri aku Jamila. Kalian menikah di usia muda ya? Tenang saja, aku tidak akan mengganggu keluarga kalian. Lagi pula aku orangnya pemilih. Biar gini-gini, aku juga tahu batasan. Tidak seperti para kesatria yang lain. Oh iya, apakah kalian sudah memiliki rumah? Cuput. Kami berdua belum memiliki rumah. Pasti suasana tinggal di rumah mertua kurang nyaman, bukan? Nah, kalau begitu aku saranin nyicil rumah saja. DP 30%, nanti aku bayarin pakai uangku. Kalian tinggal bayar angsurannya yang 70% saja. Seperti Gio ini, dia sudah mengambil cicilan rumah dariku. Kalau kalian berdua belum minat sekarang, ya patut dipertimbangkan lagi tawaranku ini nanti. Tap. Ternyata manusia dan monster sama saja. Monster! Ternyata lebih enak ngobrol daripada mengawasi situasi di sekitar. Aku sudah dari tadi mendengarkan obrolan kalian. Drengs. Dari obrolan seksual, kesehatan, sampai difitnah mengambil 5 wanita. Hahaha. Kalian tak menyadari keberadaanku semenjak awal. Tap. Oh ya, sebentar aku mau ngambil senjata dulu di gubuk. Pik. Shot. Monster ini sangat jago sekali menghindar. Jeblak. Di mana senjataku ya? Serangan dari 2 arah ya. Masih bisa menghindar. Prang, kuatnya. Aku juga harus bersiap-siap. Cepatnya.
Wush. Akhirnya senjataku ketemu juga. Tap, tap, tap. Celup. Kalian begitu licik, terus menyerang dari belakang. Dalam medan pertempuran, segala macam cara harus ditempuh. Kerja bagus, Gio. Tebasan. Selamat pagi. Serat. Tanganku terpotong. Sakit tahu. Mustahil. Monster ini bisa beregenerasi. Aku baru pertama kali melihat monster yang memiliki kemampuan beregenerasi. Krans. Orang berotot besar itu bisa serangan jarak jauh. Tap. Gelang di tangan yang sudah terpotong ini masih diperlukan. Oke, gelang sudah dipakai lagi. Cekrek. Lantas, mengapa monster itu tadi menghindari seranganku? Ngers. Kalau begitu, mari kita belah monster ini menjadi dua dengan jurus kombinasi kami. Grep. Oh iya, sepertinya aku harus pergi karena ada urusan lain. Hari ini hari terakhir cewek Rusia dan Korea itu berada di negeri Nawir, karena besok mereka akan pulang ke negerinya. Jadi aku mesti siap-siap menyewa kamar hotel untuk bermain dengan mereka berdua. Aku tidak sabar bersentuhan kulit dengan cewek Rusia dan Korea lagi, yo. Dadah, bye. Di saat kami sedang terluka dan berusaha membunuh monster itu, Sang Kusila malah pergi. Sang Kusila benar-benar pengecut. Setelah Sang Kusila pergi, kami terus berusaha membunuh monster itu. Monster itu menyerang secara brutal. Organ dalam kami terasa pecah semua. Rio, Rizky, Gio, nyawa mereka tidak tertolong karena tak bisa menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Kami rela mengorbankan nyawa kami demi melindungi negeri Nawir dari para monster dan juga melindungi masyarakat di dalamnya, di antaranya anak-anak, keluarga, para pekerja, dan raja. Bukan hanya itu saja, kami rela melindungi para pengangguran, orang-orang sakit, kriminal, orang yang sedang mencari jati diri, intinya melindungi semuanya. Sang Kusila benar-benar seorang pengecut yang kabur begitu saja ketika yang lain sedang sengsara, dan terluka. Sudah selesai, Yoen. Itu dia chapter kedua gitu kan, dari komik Nota gitu kan. Chapter kedua ini berjudul Sang Kusila Kesatria Nomor 1. Ternyata Sang Kusila itu orangnya itu bukanlah orang yang bijak gitu kan, semaunya sendiri saja gitu kan. Ternyata dia itu bukanlah orang yang hebat sama sekali, meskipun dia itu adalah kesatria nomor 1 gitu kan. Parah banget kan, malah ninggalin teman-temannya gitu kan. Parah banget kan. Teman-temannya malah disuruh melawan monster. Parah. Jadi jika kalian ingin tahu kelanjutannya, tinggal baca saja di Facebook Natsuki AZT gitu kan. Di sana komik Nota ini sudah selesai gitu kan, sampai chapter 14 plus 14 atau 13, intinya segituan gitu kan, sampai full gitu kan, tentang perjalanan Sang Kusila, tentang perjalanan Nota. Sebenarnya karakter utamanya ini Nota gitu kan. Nota ini kesatria juga ya kan,
tapi dia itu peringkatnya itu ke-13 gitu kan. Sedangkan si kesatria nomor 1 ini Sangkusila gitu kan. Itu sudah dari tahun 2022 gitu kan. Sampai sekarang saya sedang melanjutkan komik Nozu, kelompok Nozu, kelompok penjahat gitu kan. Nyamuknya gitu kan. Oh ya, tambahan gitu kan. Senjata Rizky dan Rio itu ya kan, itu adalah gangsing gitu kan, dimana saya pernah memainkannya waktu SD dulu gitu kan, sekolah dasar dulu gitu kan, dimana gangsing yang bisa ditarik itu ya, itu adalah tadi gitu untuk melawan monster tadi gitu kan. Sengaja saya memasukkan unsur tersebut gitu kan, karena saya itu imajinasi saya itu seperti itu gitu kan, sangat seru sekali gitu di saat saya memainkan gangsing itu, membayangkan bahwa itu adalah bisa menjadi gergaji untuk melawan monster gitu. Jadi jurusnya itu gangsing tersebut gitu kan. Saya terinspirasi dari gangsing zaman SD sekolah dasar dulu gitu kan. Entahlah sekarang masih ada enggak ya gangsing yang ditarik-tarik itu ya, nges gitu kan. Bahkan saya pernah motong daun pakai itu ya, mencoba ngers pakai gangsing tersebut gitu kan. Seru sih waktu kecil dulu gitu kan. Oke, see you again.